Bab 2807. Menyamar sebagai Sando Xiong. Queen Lee telah berulang kali mengalami kerugian di depan Eric Qin. Dia tidak pernah menang sekalipun dan merasa sangat marah. Dia malas berbicara dengan Eric Qin sekarang, jadi dia langsung memasuki topik. Baik. Jika kamu tidak ada kerjaan lain, maka kita bisa melakukannya sekarang. Eric Qin mengangguk. Daddy Fu pernah mengatakan bahwa penelitiannya tentang api fusi tanah masih pada tahap yang sangat awal, dan lokasi yang dia temukan kemungkinan akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau bisa lebih cepat, jelas paling aman. Aku tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Sando Xiong. Mari aku perkenalkan dia dulu. Queen Lee sedang menunggu pemurnian alat di lembah ombak besi selesai, jadi dia juga tidak ada kerjaan lain. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan Eric Qin, namun karena dia telah setuju untuk bekerja sama, dia tetap tidak akan asal-asalan, apalagi kali ini dia juga bertaruh. Dia bertaruh setelah Eric Qin berhasil, dia akan memberikan imbalan kepada dirinya sendiri seperti yang dijanjikan. Jadi meskipun dia tidak tahu apa tujuan permintaan Eric Qin untuk mengetahui informasi Sando Xiong, namun jika Eric Qin akhirnya gagal, dia juga akan terpengaruh. Kemudian, Queen Lee menceritakan semua yang dia ketahui tentang Sando Xiong. Seperti halnya Paviliun Tianling, Sekte Beruang Darah juga merupakan 4 sekte besar gunung sihir, sehingga beberapa sekte besar tersebut saling mengenal. Dan Sando Xiong adalah putra ketiga dari Sekte Beruang Darah, salah satu kultivator penting dari berbagai kekuatan. Queen Lee memang pandai mengumpulkan informasi tentang kultivator lain. Apalagi Sando Xiong juga mengejarnya, jadi dia pun tahu lebih banyak daripada keempat sekte kultivator pada umumnya. Sementara Eric Qin, dia terkadang mendengarkan dan terkadang menyela Queen Lee untuk menanyakan beberapa hal yang ingin dia ketahui. Keduanya telah berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dan hari pun berlalu dengan cepat. Meskipun kultivator tidak perlu istirahat, namun setelah berlangsung hingga pagi hari berikutnya, Queen Lee pun merasa sedikit lelah. Dia mendengus dingin dalam hatinya, si Eric Qin ini pasti tidak hanya ingin tahu informasi musuh. Saat bertanya, dia bahkan menanyakan ciri khas suara pihak lain, kata yang sering diucapkan, dan bahkan bentuk tatapannya semuanya ditanyakan dengan detail. Dia tidak seperti ingin mencari masalah dengan Sando Xiong, melainkan seperti ingin menggali tuntas segala informasi tentang Sando Xiong. Untungnya, dia biasanya selalu mengamati orang-orang, dan mengetahui beberapa detail Sando Xiong. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak akan dapat menjawab satupun. Namun, memberitahu informasi Sando Xiong kepada si Eric Qin, orang yang tidak diketahui identitasnya, Queen Lee tidak merasa bersalah. Meskipun dirinya juga berasal dari keluarga pertapa abadi, akan tetapi setelah sekian lama berdiam di Sekte Iblis, hatinya sudah tak lagi lembut. Sando Xiong juga bukan temannya, dia hanyalah seorang pria yang mendambakan kecantikannya dan ingin menodainya saja. Keselamatan putra Sekte Beruang Darah tidak perlu dia pedulikan. Dan dia selalu curiga bahwa Sekte Beruang Darah adalah pelaku yang menyebabkan keluarganya hancur, sehingga dia tidak memiliki kesan yang baik padanya. Sudah cukup, aku akan bertanya padamu lagi jika aku teringat sesuatu nanti. Setelah waktu selama 1 hari 1 malam, Eric Qin pun merasa cukup tahu tentang Sando Xiong dan hendak segera mengakhiri transmisi suara. Hei, tunggu sebentar. Setelah melihat situasi ini, mata indah Queen Lee melebar dan dia buru-buru berbicara. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Jika kamu pergi sekarang, bagaimana aku bisa menemukanmu di masa depan? Teman seiman Qin, aku tidak tahu untuk apa kamu melakukan ini semua, tetapi setelah sebulan kemudian, aku membutuhkan bantuanmu. Lokasinya di kota api Gunung Sihir. Sebulan kemudian,
Baik, aku akan menghubungimu nanti. Eric Kin mengingat waktu dan tempatnya, kemudian mengakhiri pembicaraan. Dia tidak pernah berpikir untuk membohongi pihak lain. Seperti yang dia katakan, bertambah satu teman lagi lebih baik daripada bertambah satu musuh. Selain itu, karakter cerdas Queen Lee mungkin juga akan berguna di masa depan untuk mengidentifikasi batu mutiara. Jadi dia tidak bisa kehilangannya karena hal sepele. Tentu saja, jika dia menemukan ada sesuatu yang salah nanti dan Queen Lee ingin menjebaknya, maka dia bisa langsung melarikan diri saja pada saat itu nanti. Setelah beberapa saat, Eric Kin tidak segera menuruni gunung, melainkan dia menutup matanya dan dengan teliti menganalisis informasi yang dia dapatkan hingga hari ini. Queen Lee menjelaskan informasi Sando Xiong dengan sangat rinci. Perlahan-lahan, Eric Kin pun berhasil membuat sketsa gambar kasar Sando Xiong di benaknya. Dia dan Sando Xiong tidak hanya pernah bertemu, tetapi mereka juga pernah saling bertarung. Dia sudah memiliki kesan pertama terhadapnya, dan bukan tidak tahu sama sekali. Ditambah dengan tambahan dari Queen Lee, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berpura-pura menjadi Sando Xiong selama beberapa hari. Setelah membuka matanya, Eric Kin berdiri. Teknik rahasia kamuflase Reiki segera diaktifkan. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan fitur wajah Eric Kin perlahan berubah. Setelah beberapa kali bernapas, dia berubah menjadi wujud Sando Xiong. Salah satu ilmu sihir inti keluarga Xiao adalah teknik rahasia kamuflase Reiki dimodifikasi menjadi versi yang sempurna bersama buku Langit Tanpa Kata. Penampilan Yu Xiao sebelumnya bahkan berhasil menipu beberapa anggota sesepuh fase penilaian dari keluarga Qin. Jika Eric Kin ingin menipu seorang ketua sekte partai Hengshan, kesulitannya juga tidak bertambah banyak. Setelah penampilannya berubah, Eric Kin menyesuaikan postur berdiri dan duduknya, serta tampilan dan ekspresi dalam tatapannya. Setelah merasa cukup, Eric Kin terbang menuruni Gunung Tandus. Di hutan pegunungan lain, Daddy Fu dan kedua muridnya sedang menunggu di sana. Master Guru, waktu sudah lebih dari sehari. Apakah Senior Qin telah menemukan cara yang baik? Kata Yonardi dengan gugup. Persiapan yang seharusnya mereka bertiga lakukan sudah hampir selesai, dan sekarang mereka tinggal menunggu cara Eric Kin. Saat ketiga orang ini menunggu, mereka telah memikirkan banyak cara. Akan tetapi, mereka masih tidak bisa membayangkan bagaimana Eric Kin dapat menunda waktu selama 3 hari. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari luar hutan. Siapa? Yonardi berdiri, dan Daddy Fu juga melihat ke arah itu. Kemudian, seorang pemuda gagah dengan ekspresi suram berjalan keluar dari hutan dan muncul di depan mereka. Siapa kamu, teman seiman? Untuk apa kamu menemui kami? Melihat pemuda itu berpakaian mewah dan berekspresi sinis, Daddy Fu mengerutkan alisnya dan ikut berdiri. Lokasi mereka saat ini lebih dari 10 mil jauhnya dari partai Hengshan, jadi mereka tidak khawatir akan disalahpahami oleh pihak lain. Daddy Fu, kan? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, kata pemuda itu dengan dingin. Siapa kamu? Ekspresi Daddy Fu berubah lagi, dan tangannya diletakkan di atas senjata berharga. Dia sudah mulai berkeliling dunia sejak lama, dan baru-baru ini dia kembali ke Gunung Sihir karena ingin mencari tempat di mana api bumi menyatu. Sangat sedikit kultivator yang dapat mengetahui identitasnya, apalagi orang yang tidak dikenal sama sekali. Senior Fu, ini aku. Melihat ekspresi Daddy Fu yang waspada dan tidak merasa ada yang tidak beres, Eric Kin pun tersenyum. Kemudian dia menghilangkan teknik rahasia kamuflase Reiki, dan kembali ke wujud semula. Karena mereka tidak tahu rencananya, maka dia mengujinya pada Daddy Fu dan murid-muridnya, dan hasilnya terlihat cukup bagus.
Setidaknya Daddy Fu tidak bisa merasakan aura asli di tubuhnya. Kamu adalah teman seiman Qin. Mata Daddy Fu melebar dan masih agak sulit untuk mempercayainya. Apa teknik yang Eric Qin lakukan ini? Dia berubah wujud di depannya, dan membuatnya bahkan tidak bisa menjamin bahwa Eric Qin sekarang adalah yang asli. Benar. Inilah cara kita memasuki partai Henshin nanti. Eric Qin kemudian menjelaskan tentang rencananya. Daddy Fu dan yang lainnya segera bersemangat dan mengangguk terus-menerus. Teman seiman Qin, menurutku idemu ini memang terlihat baik, tetapi dengan cara ini, itu sama saja dengan menempatkan semua bahaya pada dirimu sendiri. Betapa malunya kami melakukan ini. Bersambung.